moments later. Kerajaan Melayu. Apa yang kalian ketahui tentang Kerajaan Melayu? Yuk cari tahu asal-usulnya. Sejarah Kerajaan Melayu. Asal-usul Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu merupakan bagian dari kerajaan tertua yang berlokasi di dataran Sumatera. Keberadaannya disinyalir lebih dulu ada jauh sebelum Sriwijaya didirikan, sekitar abad ke-7 dengan pusat di Minaga dengan seorang raja pertamanya bernama Srimat Trailokia Raja Maulin Husana Warmadewa. Selama masa pemerintahan berlangsung, terhitung 3 kali berpindah daerah pusat administratifnya. Pada abad ke-13, pusatnya berada di Dharmarasha dan pada abad ke-15 berpusat di Pagaruyung. Nah, kemudian berita kejayaan atas pemerintah yang dibangun oleh pemimpin Kerajaan Melayu sempat tertuliskan ke dalam beberapa buku, yang kesemuanya berbahasa Tiongkok. Menurut catatan Ithing, Kerajaan Melayu terletak di tengah pelayaran antara Kerajaan Sriwijaya dan Kedah. Pada ahli sejarah sepakat bahwa pusat kerajaan ini berada di hulu sungai Batanghari, Jambi. Kata Melayu sendiri berasal dari kata Malaya yang dalam bahasa Sangsekerta berarti bukit. oleh karena itu, beberapa ahli berpendapat bahwa pelabuhan Melayu terletak di kota Jambi, tetapi istananya berada di daerah pendalaman yang berbukit. Terlebih lagi, prasasti Tanjore yang dikeluarkan oleh Rajendra Chola I menyebutkan bahwa ibu kota kerajaan Melayu dilindungi oleh benteng-benteng dan terletak di atas bukit. Sementara ahli geografi Persia bernama Abu Raihan Muhammad yang mengunjungi Asia Tenggara pada 1030 menyebutkan bahwa ia singgah di Pulau Emas. Para pendatang memang sering menyebutkan Pulau Sumatera sebagai pulau penghasil emas. Pada Kerajaan Melayu terdapat beberapa kehidupan seperti kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan budaya, serta kehidupan politik. Nah, bagaimana sih menurut kalian? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Kehidupan Kerajaan Melayu. Yang pertama, kehidupan sosial dan ekonomi Kerajaan Melayu. Kehidupan sosial dan ekonomi Kerajaan Melayu sama menyerupai Kerajaan Sriwijaya. Para bangsawan memeluk agama Buddha, sedangkan rakyatnya memeluk kepercayaan tradisional. Kedudukan bangsawan dan rakyat bisa terlihat sangat begitu jelas. Memiliki perbedaan dalam beberapa hal termasuk hak bekerja dan sebagainya. Keturunan-keturunan dari hamba sahaya atau budak dari kaum rendah dipekerjakan langsung untuk keluarga dari seorang raja. Kerajaan Melayu merupakan negara maritim yang memiliki hubungan perdagangan internasional. Banyak pedagang dari berbagai negara yang datang menyebabkan perkawinan campur sehingga masyarakatnya menjadi majemuk. Perdagangan juga menjadi sebuah bidang andalan Kerajaan Melayu karena mempunyai letak geografis di tengah jalur perdagangan antara Cina dan India. Sistem perdagangan Kerajaan Melayu tentunya dipengaruhi oleh letaknya yang berada di tengah daerah pelayaran. Tak heran jika kehidupan ekonomi Kerajaan Melayu sangat stabil dengan adanya sistem perdagangan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu kehidupan budaya Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu memiliki kehidupan budaya yang banyak dipengaruhi oleh beberapa negara lain, seperti India dan juga Arab, di mana diketahui bersama dalam sistem sosial sudah jelas terdapat sertifikasi dan untuk agama juga terdapat kemajemukan, sehingga budaya yang dihasilkan juga beragam. Secara garis besar, kebudayaan yang terbentuk di kerajaan ini banyak dipengaruhi oleh paham agamis. Dilihat dari banyaknya arca dan candi-candi membuktikan bahwa kerajaan Melayu memiliki penduduk yang religius dan memiliki seni yang tinggi.
Dan yang ketiga ada kehidupan politik Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu memiliki kehidupan politik yang cukup stabil. Namun beberapa sumber juga menyatakan bahwa kedudukan pemerintahannya selalu mengalami pasang surut. Perseteruannya dengan Sriwijaya berlangsung cukup sengit dan melibatkan banyak hal hingga akhirnya dipaksa untuk mengalah. Untuk sistem kekuasaan yang dijalankan dikatakan bahwa dipelopori oleh kaum pendeta. Sebuah politik melakukan perkawinan dengan kerajaan Singasari di mana sang raja pada masa itu membawa kedua putrinya sebagai lambang persahabatan antar kedua kerajaan itu, sehingga wilayahnya lebih kuat dan bertahan dari serangan yang dilakukan oleh Sriwijaya. Sebuah kerajaan pasti mempunyai peninggalan-peninggalan bersejarah. Apa kalian tahu apa saja sih peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di Kerajaan Melayu? Kalau belum, yuk kita simak bersama video ini. Prasasti Amungapasa. Prasasti Amungapasa adalah prasasti yang tertulis pada bagian belakang stela atau sandaran patung batu yang disebut Paduka Amungapasa, sebagaimana disebutkan dalam prasasti Padang Roco. Pada tahun 1347, Aditya Warman menambahkan pahatan aksara pada bagian belakang patung tersebut untuk menyatakan bahwa patung ini melambangkan dirinya. Prasasti ini kini disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta, bagian Arca. Yang kedua yaitu Prasasti Manjusri. Prasasti Manjusri merupakan manuskrip yang dipahatkan pada bagian belakang arca Manjusri, bertarik 1343. Pada awalnya ditempatkan di Candi Jago yang berlokasi di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selanjutnya, yang ketiga ada Prasasti Padang Roco. Prasasti Padang Roco adalah sebuah prasasti yang ditemukan pada tahun 1911 di hulu sungai Batanghari. Kompleks Percandian Padang Roco, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Prasasti ini merupakan sebuah lapik alas arca Amongapasa yang pada 4 sisinya terdapat manuskrip. Prasasti ini dipahatkan 4 baris tulisan dengan aksara Kawi dan memakai 2 bahasa, Melayu kuno dan Sanskerta. Prasasti ini kini disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta dengan bagian alas atau prasasti dan bagian arca. Dan yang terakhir, Prasasti Kedungkat Bukit. Prasasti Kedungkat Bukit ditemukan oleh C.J. Batenburg pada tanggal 29 November 1920 di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi. Prasasti ini berbentuk batu kecil berukuran 45 x 80 cm. Ditulis dalam aksara Palawa menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Kerajaan Melayu pastinya telah mencapai pada masa kejayaannya. Apa kalian sudah tahu siapa saja sih pemimpin-pemimpin yang ada di masa itu? Kalau belum, yuk kita bahas lebih lanjut. Masa kejayaan Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan di bawah komando Raja Aditya Warman, di mana pada saat itu pusat kotanya berada di daerah Hulu Batanghari. Berbagai kemajuan perekonomian terjadi dengan memanfaatkan sumber daya alam unggulannya, yaitu emas. Olahan dari bahan tambang tersebut dimaksimalkan sebagai alat utama untuk menjalankan kehidupan. Perluasan wilayah kekuasaan juga dilakukannya setelah mendapat kedudukan sebagai pemimpin utama dengan otoritas penuh yang disandarkan atas kekuasaan yang dimilikinya. Bahkan, dikatakan pula bahwa Sriwijaya sempat dipaksa untuk bertekuk lutut dan menyerahkan wilayah kekuasaannya. Roda itu terus berputar, terkadang berada di atas dan terkadang juga berada di bawah. Seperti halnya Kerajaan Melayu.
kerajaan Melayu mencapai masa kejayaannya dan mengalami keruntuhan. Kira-kira apa ya yang menyebabkan kerajaan Melayu mengalami keruntuhan? Runtuhnya kerajaannya Melayu. Setelah mendapati masa kejayaannya bernama Aditya Warman, pada masa selanjutnya kedudukannya mengalami naik turun, hingga akhirnya dipaksa berkali-kali untuk mundur dan meninggalkan wilayah kekuasaannya kepada para sekutu. Beberapa hal yang menjadi faktor keruntuhannya meliputi: 1. Banyaknya kerajaan baru. Sebagai kerajaan tertua yang pertama ada di dataran Sumatera, memang pada awalnya mendapatkan kedudukan yang sangat strategis, ditambah dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, muncullah kerajaan-kerajaan baru di sekitar area kekuasaannya, di mana hal ini menjadikan kedudukannya semakin terdesak dan mengalami banyak tekanan. 2. Perekonomian. Setelah merasa terdesak dengan munculnya kerajaan baru di sekitar wilayah kekuasaannya, kemudian kehidupan ekonominya ikut terkena imbas. Penguasaan atas pelabuhan yang menjadi sumber utama dari perdagangannya telah dikuasai oleh Sriwijaya sehingga pendapatan menjadi berkurang. Sehingga lambat laun kekuasaannya menjadi melemah dan mendapati sebuah kekalahan. Pada sebuah kerajaan pastinya mempunyai sebuah silsilah yang itu menjadikannya sebagai turun-temurun. Nah, bagaimana sih silsilah dari sebuah kerajaan Melayu? Silsilah kerajaan Melayu. Yang pertama yaitu Raja Srimat Trailokia Raja Mauli Busana Warmadewa. Beliau menjabat pada tahun 1183 sampai 1285. Yang kedua yaitu Raja Srimat Tribuana Raja Mauli Warmadewa. Beliau menjabat pada tahun 1286 sampai 1316. Yang ketiga yaitu Raja Akarendra Warman. Beliau menjabat pada tahun 1316 sampai 1347. Yang keempat yaitu Raja Srimat Sri Udayaditya Warma Pratapa Parakrama Rajendra Maulimali. Beliau menjabat pada tahun 1347 sampai 1375. Dan yang kelima yaitu Raja Ananggawarman. Beliau menjabat pada tahun 1375 sampai 1417.